بدوام ملك الله على رسول الله محمد صلى الله عليه wasallam wa ala alihi washabihi wa mawalah amma. Langsung digaskeun aja ya. Bukaannya udah tadi. Alhamdulillah wa syukurillah hadratil muqarrabin wal muhtaramin, para guru, para alim ulama, para orang tua, para asatiz, para sepuh, para DKM dari masjid dan mushola, kelurahan Debu bil khusus, Khairul Mahbub, Ustazun Al-Fadil, Ustaz Haji Zaki Mubarak. Mudah-mudahan beliau selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustaz Fahrul Rizki, kemudian Ketua Jamiah, Ketua Sajadah Subuh, Ustaz Miftah Surur mungkin hari ini berhalangan. Pembina kita Bapak Haji Muslih Abdul Karim, guru kita juga bersama Haji Badut Zaman, alhamdulillah bisa hadir. Kemudian para orang tua, para pengurus jamaah sajadah subuh, insyaallah mudah-mudahan pada pagi hari ini kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai daripada guru-guru kita, alim ulama kita. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya, dan juga insyaallah tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamati sa'ilin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sengaja tadi memang ana hanya sekedar pembukaan saja, karena memang intinya dari Riyadhus Shalihin itu yang kita tunggu-tunggu, babul istiqomah. Babnya berat gitu, ya. Siapapun mungkin yang akan membahas itu, Masya Allah, harus merasakan dirinya minimal ada satu amalan yang insya Allah istiqomah dia laksanakan, walaupun kecil, walaupun sedikit, ya. Walaupun mungkin kata orang itu nggak ada apa-apanya, kata orang mungkin itu nggak ada ya sesuatu yang berat gitu. Tapi kalau istiqomah itu menjadi sebuah mudawamah, ya. Mudawamah atau bahasa kitanya yang gampangnya wirid. Nah, gitu. Bahkan dalam sebuah pepatah Arab mengatakan man laisa lahul wirid kal qirid. Oh, Masya Allah. Sampai kayak gitu tuh. Man laisa lahul wirid kal qirid. Barang siapa yang dirinya enggak punya wirid seperti kirit. Apa kirit? Kirdun. Kirdun ya, bahasa sono katanya ketek. Oh, ada ketek. Ya. Masya Allah tabarakallah. Artinya apa? Ya. Diri kita itu perlu sesuatu yang harus kita lakukan secara kontinuitas, kontinu. Insya Allah bagi kita yang selalu ya hadir untuk sholat berjamaah di masjid, di mushola dan sebagainya, nah itu merupakan sebuah ya, pekerjaan yang istiqomah. Tadi itu ya, alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ada di situ mengatakan, beberapa ulama mengatakan, apa sih maksudnya ya tatanazzalu alaihimul malaikah? Ternyata bila mana seorang amalan seorang hamba yang sudah dia lakukan ke majelis, dia datang sajadah subuh, minimal hitungannya, nih hitungan keramat nih bahasanya nih, hitungan karomah juga, hitungan 40 kali. 40 kali dia nggak pernah absen itu datang sajadah subuh. 40 kali dia nggak pernah absen itu dia sholat berjamaah. Maka di dalam kalau kita haji nih ada istilah namanya arba'in. Nah, 40 waktu di Madinah Al-Munawwarah, gitu ya. Jadi kalau kita ke Madinah pasti itu nggak kurang dari 8 hari kalau orang yang berangkat ibadah haji. Kenapa? Ngejar arba'in. Apa itu maksud arba'in? 40 kali istiqamah. Kita diajarkan, dituntut, ya, dilatih, dididik untuk sholat berjamaah selama 40 waktu berturut-turut nggak putus. Begitu. Namanya arba'in. Kenapa begitu? Ada jaminannya, ya. Orang tersebut akan terbebas daripada sifat munafik. Masya Allah. Di dalam dirinya dibersihkan oleh Allah dari sifat nifak, ya, sifat fasik. Berarti kalau udah 40 kali berturut-turut bersih itu, dibersihkan hatinya. Yang tadinya mungkin hatinya suka SMS-an, sekarang udah nggak ada SMS-an, WA, chattingan. Apa itu SMS-an? Ya, kata guru kita dulu almarhum ya, kita Nurul Abzad, SMS itu senang melihat orang susah,
susah melihat orang senang gitu. Ya, senang lihat orang susah, lihat orang susah dia senang. Oh biar rasa dia. Oh biar rasa. Oh aduh. Giliran orang yang orang senang dia susah. Mau dari mana tuh duitnya tuh? Oh paling baru gesek tembok. Oh gesek tembok mau jagain lilin. Ya, Masya Allah. Udah nggak ada ya. Nah, sekarang gesek ATM baru itu. Ya Allah, itu namanya kalau hatinya masih ada hasud, iri hati, dengki, ya. Nauzubillah, apalagi misalkan ujub, sum'ah, pokoknya yang penyakit-penyakit hati itu namanya nifak itu dia sudah mulai Allah bersihkan sedikit-sedikit. Oh, udah derajatnya itu tadi, karomahnya udah mulai naik. Allah. Kita pun insya Allah mudah-mudahan kita datang ke masjid, ya datang duduk di majelis ilmu, di majelis zikir 40 kali berturut-turut Allah tanamkan tuh di sana tuh istiqamah. Kemudian andai kata setelah 40 kali, mungkin lebih dari itu, dia nggak hadir. Ini ulama-ulama yang mengatakan ternyata di sana Allah mengirimkan satu malaikat khusus yang menggantikan posisinya, tempatnya ketika dia duduk di mana nih biasanya di situ seakan-akan dia itu ada duduk di sana. Ada malaikat yang gantiin posisinya seakan-akan dia hadir di tempat itu. Subhanallah. Ya. Maka kalau ulama-ulama dulu ada khusus sejadahnya nggak dipindah-pindah seperti Buya almarhum Allah yang farmsem Buya Dimyati ini. Tempat beliau suraunya mungkin nggak lebih dari masjid ini, di tempat nggak ada yang berani nempatin. Kenapa? Karena memang beliau sudah duduk di situ dan orang kalau misalkan katakan kalau beliau nggak ada seakan-akan memang ada yang duduk di situ. Selalu tempat wirid beliau. Setelah waktu beliau masih ada, alhamdulillah Fakir pernah bertemu dengan beliau, masya Allah. Jadi itu memang ada orang-orang yang istiqomah itu memang kadang-kadang mohon maaf jangan dihina atau dikucilkan. Itu orang tempat kamu pindah-pindah kalau sembahyang di pojok mulu begitu. Ya jangan. Emang mungkin dia kesenangannya di situ tuh. Walaupun sunnahnya kita kalau sholat sunnah berpindah-pindah supaya menjadi saksi, ya. Bumi ini kita tempat ibadah kan kita menjadi tempat untuk ibadah. Tapi kalau ada emang orang khusus tempatnya di situ, ada zawiyah khusus, ya entah di pojok mana gitu dia ada ininya. Kalau memang mereka itu istiqomah, subhanallah. Maka diri kita coba kita muhasabah, introspeksi. Kira-kira ada enggak sudah sesuatu yang 40 kali berturut-turut enggak pupus selalu kita laksanakan. Itu harus ada, apalagi kita nih yang sudah berumur nih. Ya kita semua nih, yang anak-anak muda masih banyak kesempatan. Ya, tapi enggak menutup kemungkinan kalau masih muda sudah mulai istiqomah, luar biasa. Dulu waktu lagi zaman-zaman anak SMP itu bahkan SMA ada namanya sebuah dulu masih seneng tuh ilmu-ilmu namanya al-hikmah gitu ya, macam-macam dulu ya, ada sin lamba macam-macam lah gitu. Oh, pernah kita berkutat ke situ, makanya kenal sama guru kita nih Ustaz Badrul Zaman, masya Allah. Dia bilang wah ini udah gurunya dari guru nih ya untuk mengatasi macam-macam itu udah bersalah permasalahan yang kita nggak bisa ya nalar begitu. Anda pernah bersama-sama beliau itu menangani beberapa orang gitu untuk sesuatu yang kita butuh bantuan di situ. Nah ini dulu masih SMP atau masih aliyah, dulu ada ilmu semacam itu katanya. Ditanya katanya, oh ente gimana nih sholatnya? Alhamdulillah sholatnya biasa. Punya wiridan nggak? Nggak punya. Ya tipis, katanya tipis begitu. Ya nggak punya, nggak ada nggak wiridan apa. Tapi setelah masya Allah datang tuh ininya ada namanya tukang ngetesnya gitu ya, untuk ngetes tenaga dalam. Ayo coba deh anda tes deh. Ya udah anda duduk aja, kita duduk. Kemudian dia pada ngetes, nggak tahu pakai apaan gitu ya. Gitu ya. Kemudian dia langsung menyerang Fakir. Setelah menyerang Fakir, oh nggak tahu dia mental. Mental. Ya Allah dinyerang lagi, yang satu lagi nyerang. Oh pada mental. Fakir diam aja. Wah, ente ada isinya. Apa isinya apa? Ini benar ada isinya, baru makan tadi. Perut ada isinya. Enggak ada. Kagak, orang baru belajar, orang ini aja baru duduk di sini baru tahu ilmu hikmah itu apaan. Wah, dikorek-korek sama dia. Enggak, emang apaan sih yang kita baca? Kagak ada yang baca apa-apaan gitu. Tapi kita berpikir apaan yang nggak pernah. Nanti pasti nih ada nih sesuatu yang nggak pernah ente tinggal. Istiqomah dulu nggak tahu di istiqomah, pokoknya katanya ada wirid yang nggak pernah ada tinggal. Apaan ya? Dia bilang lagi, apaan habis sholat yang nggak pernah antum tinggal apaan? Ini sejak insya Allah mudah-mudahan itu hadis binima nggak ujub juga. Pokoknya dari masih dulu gitu sampai sekarang mudah-mudahan Fakir nggak tinggal. Nah bilang ingat, oh iya apaan?
Anda kalau habis sholat nggak pernah ninggalin ayat kursi. Nah itu dia. Wah dibilang begitu. Nah, itu dia. Itu dia. Iya. Berarti antum nih ada sesuatunya. Kata ini di dalamnya nih udah ada ayat kursi yang nempel di situ yang jagain diri antum. Anda bilang cuman alhamdulillah. Udah gampang deh. Kalau belajar ini katanya cepet. Waduh, belajar al-hikmah ada wiridannya dulu. Oh kita tambah semangat. Masya Allah, udah pas lagi belajar gitu, nggak ngelihat orang tuh gak kecil semua. Ya orang ditutup matanya gitu. Jadi artinya tuh wibawanya jadi, oh Masya Allah dulu gitu ya. Sampai siapapun preman-preman, ini tubuhannya dari dulu segini-segini aja semampai. Semeter kagak sampai. Tapi preman pasar minggu, Jatinegara, tau nggak? Ya, Mester, ya masih kecil dulu, wah bukan ditakutin. Artinya preman-preman tuh nggak mau, Insya Allah nggak mau deket sama kita. Gitu. Jadi sekarang punya, padahal apaan pikir gitu. Ternyata itu tuh istiqomah satu wirid. Insya Allah sampai hari ini ayat kursi nggak pernah ditinggal ba'da salat. Jangan ditinggal. Tadi mohon maaf bukannya kita menegur al-imam, kalau misalkan ada Allahu anta salam mau baca subhanallah, ayat kursinya jangan ditinggal. Baca dulu ayat kursi baru baca subhanallah. Itu jadi wirid kita. Apalagi hadis sahih banyak ya. Kalau kita buka-buka kitab-kitab hadis sahih di Muslim ada, Bukhari ada. Karena siapa membaca ayat kursi tidak ada yang menghalangi dirinya untuk masuk neraka, untuk masuk surga kecuali kematian. Dengan ayat kursi aja udah jaminan surga. Kita husnuzan aja. Makanya jangan pernah tinggal tuh ayat kursi. Ternyata emang Masya Allah jadi benteng diri kita, padahal cuma satu ayat. Ini tahadus binimah. Jadi diri kita sekarang apa yang tak pernah kita tinggal? Sayyidul istighfar, udah kan kita nggak pernah tinggal baca apa aja. Pokoknya walaupun kita wirid nggak usah banyak, yang penting sedikit, yang penting istiqomah. Ingat banget tuh dari guru-guru kita. Udah ente mah wirid nggak usah banyak-banyak, ya dikit aja tapi istiqomah. Ente terus baca. Atau amalan apapun, mohon maaf itu bacaan, segi bacaan. Ada misalnya segi amaliyah atau apapun segi amaliyah, apa bilangnya? Ente kalau makan ini banget ya nggak pernah sakit ya, alhamdulillah. Kalau ada segala macam, ane nggak lupa. Pokoknya apa aja makanan Bismillah, minum Bismillah. Kadang-kadang seteguk air aja Bismillah, Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Wow, apa aja deh Bismillah. Pokoknya segala macam dia Bismillah itu istiqomah dengan kalimat Bismillah saja dia bisa menyelamatkan dirinya. Kenapa? Karena ada malaikat khusus yang Allah kirimkan, yang Allah wujudkan, yang Allah itu tadi tatanazzalu yang Allah turunkan untuk dirinya sehingga udah nggak takut lagi sudah sama yang lain-lain. Illa billah tawakkaltu 'ala Allah la haula la quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Subhanallah. Nah untuk itu diri kita apa yang kira-kira bisa kita pertaruhkan ya di hadapan Allah SWT agar amal tersebut bisa dilirik. Minimal tuh nggak usah dipandang deh sama dilirik sama Allah. Nah ini nih. Ini ada sesuatu yang memang betul-betul istiqomah untuk aku, ikhlas, tapi jangan ngarepin macam-macam. Oh kita baca wirid, ada misalkan nih wirid, ini pernah dengar dulu dari beliau dari Ustadz Zaman. Bacanya apa wiridnya? Misalkan pengen dikasihani sama orang, pengen berwibawa, pengen ini segala, baca ya latif, gitu. Baca udah dibaca aja ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Datang akhirnya jin si latif, jin latif datang, namanya dipanggil-panggil. Latif lah, ada namanya jin Latif. Datang ada apa? Kamu mau apa? Kenapa kamu panggil aku? Nama aku Latif, Masya Allah. Ya, jadi kita ikhlas aja udah. Apalagi nama kita wirid ya Latif, bacanya ya Latif. Padahal kan bacanya harus benar. Walaupun cuma Asmaul Husna begitu doang, baca ya Latif, ya Latif. Ini enggak ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif itu tadi. Bacanya salah aja yang datang salah. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini jemaah Allah SWT, kita sama-sama mudah-mudahan Allah izinkan, ya Allah beri, Allah rizkikan kepada kita rizki istiqomah, rizki untuk selalu terus lurus gitu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari dulu kita memang kalau kalimat tauhid itu kita mengancungkan kalimat satu, udah la ilaha illallah, udah terus lurus istiqomah sampai dimanapun kita akan tetap berpegang teguh kepada ajaran agama kita, jangan kemana-mana. Insya Allah mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini saja yang mungkin sedikit tambahan dari Al-Fakir, tapi yang jelas yuk sampainya kita di rumah, habis kita sholat, apa yang bisa kita kerjakan yang namanya sesuatu yang gak pernah pupus, minimal 40 hari 40 kali 40 waktu itu kita laksanakan, insya Allah kita sudah terhitung istiqomah. Karena itu hitungan para wali.
Ini 40 orang ada kan yang hadir? 40 orang ada yang hadir ya? 40 orang semuanya ntar yang mau doa misalkan nih Ustaz Lukman nih, alhamdulillah ada hadir Lukman hadir. Semuanya amin. Amin. 40 orang mengaminkan. Diangkat doanya seperti wali. Ya. Kadang-kadang yang hadir 40 orang yang amin cuma 5 orang, kagak jadi udah. Ya, padahal amin itu penting banget, udah urgen itu. Kita orang Yahudi aja takut sama aminnya gitu ya. Yahudi takut sama aminnya gitu. Cuman kitanya malas. Ya baca amin kadang amin apaan ya. Amin benar bacaan amin. Karena amin itu bacaan lintas agama. Orang Nasrani ada amin enggak? Amin. Yahudi ya amin juga, tapi yang punyanya amin, yang betul-betul punyanya milikin amin itu umat Islam. Kenapa? Karena setiap kali kita baca tadi, Anda sedih kalau misalkan imamnya udah bacanya enak nih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cuma amin kayak gitu tadi waladdallin. Amin. Ya. Udah aminnya pelan, ada yang diem aja, mingkem baik. Kata malaikat, ya, mau ampunin dosanya kagak jadi. Kenapa? Jaminannya barang siapa yang udah waladhdallin kemudian ya ta'amman, mereka amin bersama imam, ada malaikat khusus yang ikut amin. Aminnya malaikat, aminnya imam, bareng-bareng. Kalau aminnya bareng nggak mendahului, nggak kepanjangan. Ya kalau anak kecil mah nggak apa-apa. Amin. Wah, kadang-kadang gitu anak kecil di ujungnya ada. Kalau kita mungkin amin udah amin bareng sama imam, habis rontok, habis sholat dosanya habis sholat dosanya habis. Kenapa? Karena amin. Jangan remehkan amin. Besok amin walaupun kita udah tua, baca amin emang susah. Ya, emangnya susah baca amin. Nadanya nggak pas, nggak apa-apa. Imamnya baca segitu, waladdallin. Ya kita yang nadanya E atau yang nadanya A atau yang nadanya B nggak apa-apa. Amin. Nggak apa-apa. Nggak harus teriak, tapi yang jelas keluar tuh suara. Sautnya keluar, imam pun diusahakan juga amin. Jangan pas imam waladdallin, imam nyuruh doang, dinya kagak amin, kagak dapat. Imam aja harus amin, apalagi makmum. Jadi imamnya harus amin, imamnya aminnya bareng sama makmum, malaikat bareng, habis rontok dosa kita. Coba lakukan itu, gak pernah bilang saya gak akan pernah tidak mengucapkan amin kalau ada orang lagi doa malah istiqomah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.